Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi di semester 2. Kita kali ini akan memasuki bab tentang perbandingan. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu adalah pengertian perbandingan, menyederhanakan perbandingan, serta menghitung perbandingan. Yang pertama yaitu pengertian perbandingan. Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Syarat perbandingan yaitu satuan harus sejenis, bentuk satuan harus sama. Rumus perbandingan dapat ditulis dalam bentuk pecahan, tanda kolon atau titik dua, atau dengan kalimat. Contoh, 2 dibanding 5 ini dapat ditulis 2.25. Jika dalam bentuk pecahan ditulis 2/5. Yang kedua yaitu menyederhanakan perbandingan. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Sederhanakan perbandingan berikut ini. A 45 menit banding 1 jam. B 2,5 kg banding 50 on. C 1800 cm banding 24 cm. Kita jawab yang A. 45 menit banding 1 jam. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 45 menit banding 60 menit. Nah, karena satuannya sudah sama, kemudian kita cari apa? FPP dari 45 dan 60, yaitu adalah 15. Nah, kemudian 45 dibagi 15 hasilnya 3, 60 dibagi 15 hasilnya 4. Jadi, perbandingannya adalah 3/4. Dan kita jawab yang B. Yang B, 2,5 kg sama dengan 50 on. Ingat bahwa 1 kg itu sama dengan 10 on. Maka 2,5 dikalikan 10, hasilnya 25. Maka menjadi 25 on banding 50 on. Nah, karena di sini sudah satuannya sama, maka kita cari FPB-nya. FPB dari 25 dan 50 adalah 25. Maka kita bagi 25 bagi 25 adalah 1, 50 bagi 25 hasilnya 2. Maka perbandingannya adalah 1/2. Yang C, 1800 cm banding 24 cm. Ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, maka meternya kita rubah dulu, yaitu 24 kali 100, yaitu hasilnya 2400. Kemudian kita tuliskan menjadi 1800 cm banding 2400 cm. Nah, kalau satuannya sudah sama, kita cari FPB. FPB dari 1800 dan 2400 itu adalah 600. Maka 1800 dibagi 600 hasilnya 3 cm. Sedangkan 2400 dibagi 600 hasilnya 4 cm. Jadi perbandingannya adalah 3/4. Contoh 5.2 yang ada di buku paket. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Kita jawab. Jumlah siswa yang memilih media online dibanding jumlah siswa yang diwawancarai. Jumlah siswa yang memilih media online yaitu berjumlah 100.
Sedangkan jumlah siswa yang diwawancarai, jumlah atau jumlah seluruhnya, yaitu 150. Nah, untuk menyelesaikan atau menyederhanakan soal ini, langkah pertama kita cari FPB-nya, yaitu FPB dari 100 dan 150. Nah, yaitu adalah FPB-nya 50. Maka kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 100 bagi 50. 150 dibagi 50. 100 dibagi 50, yaitu hasilnya 2. Sedangkan 150 dibagi 50, hasilnya adalah 3. Maka perbandingannya atau rasionya adalah 2:3. Contoh 5.3. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Dan kita jawab. Perbandingan jarak rumah Ita dari sekolah dengan jarak rumah Doni dari sekolah yaitu adalah 500 meter per 1,5 km. Karena di sini satuannya belum sama, kita samakan dulu. Ingat bahwa 1 km itu sama dengan 1000 meter. Maka menjadi 500 meter per 1,5 km kali 1000. Itu hasilnya sama dengan 500 meter per 1500 meter. Nah, karena di sini satuannya sudah sama, maka kita cari FPB-nya. Tetapi sebelum mencari FPB, karena ini angkanya terlalu besar, kita sederhanakan dulu atau kita coret dulu nolnya. Nah, maka hasilnya tinggal 5 sama 15. Nah, kemudian kita cari FPB 5 sama 15, yaitu sama dengan 5. Maka kita bagi 5. 5 bagi 5 hasilnya 1, sedangkan 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi perbandingan jarak rumah Ita dari sekolah dengan jarak rumah Doni dari sekolah adalah 1:3. Contoh 5.5. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta rupiah per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam setahun jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Kemudian kita jawab. Kita gunakan konsep perbandingan ditanya, perbandingan diketahui kali diketahui. Nah, perbandingan yang ditanya yaitu adalah 220 hari, sedangkan yang diketahuinya adalah 180 dikalikan 36 juta rupiah. Maka setelah dikalikan yaitu hasilnya adalah 44 juta rupiah. Jadi pendapatan guru dalam setahun adalah 44 juta rupiah. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bisa membantu anak-anakku dalam menyelesaikan tugas dari Bapak dan Ibu guru.